history yang dimana sebelumnya saya pernah mengajukan beberapa dokumen. Di sini kita bisa tampilkan di sini. Jadi kita dapat historinya atau terdokumentasi di sini seperti itu. Dan ini juga dapat kita bisa kita lihat lagi sebelumnya saya pernah ngajuin dokumen apa ya, udah sampai tahap mana ya, itu kita bisa lihat di sini seperti itu. Ini juga kita bisa lihat statusnya udah masuk ke tahap archiving ataupun masih tahap review. Langsung saja di sini ada namanya add dokumen, tinggal diklik aja. Nah di sini misal title-nya pengajuan dokumen request. Misalnya sini saya ingin melakukan dokumen request, itu saya ingin mengajukan dokumen request. Company misal PT Sentosa. Nomor dokumennya misalnya XCC. Nah, untuk isi form ini sebenarnya tidak harus seperti ini. Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Anda atau flow alur bisnis Anda seperti apa. Nah, untuk attachment di sini bisa dimasukkan beberapa attachment atau lampiran. Misalnya dibutuhkan lebih dari satu lampiran ya. Untuk lampirannya bisa PDF, bisa Word, bisa juga gambar, bisa juga PPT gitu. Langsung submit aja. Setelah disubmit, dia akan dilanjutkannya ke tampilan seperti ini, dimana sini detail dokumen udah masuk ke flow-nya nih, flow dokumen ini. Nah untuk ini dia masih ke draft ya. Kenapa masih draft? Karena dia belum ke bagian submission. Kalau dari submission dia otomatis udah disubmit atau siap untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah ini juga bisa lakukan edit, misalnya sebelumnya saya salah dimasukin company name-nya, atau enggak saya salah dimasukin nomor dokumen, itu bisa diedit di sini. Tadi saya edit di bagian sini ya, 001. Kalian Anda lihat nanti di nomor dokumennya akan berubah. Seperti itu. Dan ini juga saya lakukan untuk tidak bisa diedit. Kenapa? Karena bagusnya seperti ini. Kalau misalnya bisa diedit, itu agak kurang bagus untuk bisnis flow ya. Jadi lebih baik kita buat suatu tombol untuk edit. Jadi jangan editnya di sini, tapi ada di tombol lain atau di fitur lain gitu ya. Seperti itu. Setelah ini udah siap, kita tinggal di submission. Nah, setelah di submission, dia akan otomatis berpindah ke tahap review. Oke? Nah, ini tinggal di next aja. Setelah di next, dia akan otomatis ke tahap review. Nah, di tahap review ini bisa dilakukannya review-review di pengajuan dokumen atau pihak siapa, misalnya pihak A mengajukan dokumen, pihak B melakukan review, itu bisa dilakukan di tahap ini. Tinggal add dokumen, misalnya draft 1 review. Mohon diubah judulnya, bisa seperti itu ya. Nah ini juga bisa kita masukkan lampiran, misalnya lebih pengen spesifik dikasih dokumennya, terus ada coret-coretan di dokumennya, kita bisa masukin lampiran di sini. Tinggal submit, dia akan otomatis yang tadi kita ajukan atau add dokumen, dia akan otomatis masuk ke tahap review. Nanti di sini pihak pengaju bisa melakukan atau bisa mengecek, oh iya ini ada yang perlu direview, ada yang perlu diubah segala macam. Kalau udah di tahap ini, misalnya udah selesai di tahap review, bisa next ke tahap archiving. Nah, di tahap archiving ini bisa dibilang tahapan yang namanya dokumen itu udah siap digunakan. Kayak untuk title-nya bebas, soalnya dokumen udah siap. Itu. Nah, untuk attach tahap ini juga sebenarnya untuk isi formnya bebas, tergantung dengan kebutuhan. Misalnya, tadi kan saya ada beberapa perusahaan yang butuhnya nomor dokumen itu di tahap archiving, tidak di tahap awal gitu ya. Itu bisa. Oke. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Seperti itu. Tinggal submit. Nah, bagusnya selama saya melakukan add dokumen itu sesuai dengan flow-nya. Tadi saya melakukan add dokumen di tahap review. Ya di table ini itu hanya yang punya review saja. Dokumen di tahap review. Nah, pada saat archiving saya tadi melakukan add dokumen yang diisi tabel ini di tahap yang ada di dokumen, maksudnya yang saya isi di tahap archiving seperti itu. Jadi tidak akan tercampur-campur. Dokumen ini atau add dokumen ini akan disesuaikan dengan tahapannya. Bagusnya Power Apps bisa disesuaikan seperti itu. Oke, misalnya sudah, tinggal sukses. Kalau udah klik sukses, tombol bawah akan hilang.
add dokumen kita tidak dapat melakukan add dokumen lagi, ataupun tidak dapat melakukan pengubahan-pengubahan di dalam flow ini, seperti itu. Dan di sini juga kita bisa melihat tahapan atau udah sampai mana statusnya, atau enggak history dokumen sebelumnya atau pengajuan yang pernah saya lakukan, seperti itu. Di sini saya buat aplikasinya itu menggunakan Canvas Apps, tapi ada juga namanya model driven. Tapi di sini saya akan nampilkan untuk aplikasi yang saya buat menggunakan Power Apps, terutama di Canvas Apps. Sekian dari saya, terima kasih.